Pertama kali Indonesia masuk dari London Mineral Exchange di London, yang selama ini kita di-ignore. Nah, dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang, itu mimpi saya, yang menentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah, karena merasa kok Indonesia bisa. Ya kita bisa. Bangsa ini bangsa hebat kok. Ya manakala ada kita kurang lebih selama ini di toko-tokoin, ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita buktiin, we prove it. Jangan dianggap remeh ini barang. Jadi dalam pertarungan diplomasi geopolitik, ini luar biasa sekali. Dan ini jangan dianggap hanya sekedar ekonomi. Dan ini beberapa negara-negara maju tidak pingin Indonesia untuk melakukan ini. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun. Saya juga ingin laporkan, tim kami dengan tim European Union sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor nikel ore ke mereka. Jadi mereka bilang ya tapi yang prekursor katodnya kalian jangan lagi larang. Kita nggak larang, tapi saya bilang kami juga punya hak untuk survive. Nggak bisa kalian dikte kami. Kan ada dari Amerika datang, kita coba satukan. Masuk di Mine ID atau di mana yang miliki nikel ore besar Indonesia, sehingga di dalam itu ada Amerika, ada Abu Dhabi, ada teknologi Cina, ada Indonesia. Sehingga kita nanti Inflation Reduction Act itu kita bisa bermanuver untuk bisa masuk di Amerika. Kalau ini masuk, saya beritahu sama dia, dan Seto juga kemarin bicara ke National Security Council di Amerika, ya kalian akan menghemat subsidi kalian hampir $30 miliar. Unless $30 billion is nothing for you, but for us a big money. Dia bilang enggak. Dan kau tidak akan bisa memenuhi 11 kali keinginan kalian untuk membuat jumlah EV di Amerika tanpa Indonesia. Jadi kita membuat juga mereka tergantung sama Indonesia, tapi kita juga memberikan solusi pada dia, dan dia harus melihat kita menjadi partner, bukan orang negara yang bisa diatur-atur oleh mereka. Kerjasama global adalah keharusan. Tidak berarti kita mengorbankan Indonesia pada saat kita melakukan kerjasama global. Justru pada saat kita ikut di dalam kerjasama global, kita bisa melindungi kepentingan Indonesia secara jauh lebih detail dan lebih antisipatif. Kalau kita tidak paham, kita akan berkali-kali hanya menjadi korban. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN pasti memiliki peran, meskipun tidak selalu sebagai chairperson atau chairmanship, namun memiliki peranan yang luar biasa penting. Indonesia kembali menggebrak dunia. Kali ini hilirisasi industri yang digeber pemerintah berhasil membuat negara-negara besar getar-getir. Produk hilirisasi terfenomenal milik Indonesia, yakni nikel, berhasil masuk ke dalam bursa dunia, dalam hal ini London Metal Exchange atau LME. Hal itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia, sekaligus menandai produk yang sempat dihadang dan dijegal habis-habisan oleh negara barat, rupanya mulai diakui dan diperhitungkan dunia. Tak pelak, dengan masuknya nikel Indonesia ke bursa LME tersebut membuat Australia marah lantaran ketinggalan dengan Indonesia. Sebab Australia sendiri masuk menjadi 5 negara terbesar di dunia penghasil nikel. LME baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode DXZWDX. Meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXZWDX yang baru dengan kemurnian minimal 99,8% nikel adalah nikel produksi PT CNGR Dingsing New Energy.
Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai Cina CNGR Advanced Material Co. dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan zinc. Pada Agustus 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat sebagaimana diuraikan oleh bursa. Keberhasilan itu tentu bukanlah keberhasilan pertama yang diraih Indonesia dalam perjalanan hilirisasi. Program hilirisasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, program ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di daerah-daerah pusat industri program tersebut berjalan. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia mampu meraup 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 640 triliun rupiah dari komoditas nikel di tahun 2023. Angka ini terus melonjak sejak tahun 2014 yang lalu, di mana saat itu ekspor biji nikel Indonesia hanya mendapatkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dilansir dari Reuters, Indonesia hanya memproduksi sekitar 600.000 metrik ton nikel dan sebagian besar diekspor dalam bentuk biji mentah ke Cina untuk diolah menjadi baja tahan karat pada 5 tahun yang lalu. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil menambang 2,03 juta ton logam nikel, menyumbang lebih dari separuh produksi dunia. Kini Indonesia mengekspor berbagai produk nikel termasuk logam olahan dengan kemurnian yang dapat diterima untuk pengiriman LME. Hal ini tentu menjadi prestasi yang baik bagi Indonesia. Indonesia menjadi semakin berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi pengendali masa depan pasar kendaraan listrik dunia termasuk Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan bahwa tanpa nikel Indonesia, pasar kendaraan listrik Amerika akan terpuruk. Sebab Indonesia duduk di atas cadangan logam terbesar di dunia yang menjadi pusat dari baterai kendaraan listrik. Berdasarkan buklet tambang nikel 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, cadangan nikel Indonesia tercatat mencapai 72 juta ton. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah atau limonit dan kadar tinggi atau saprolit. Data tersebut menunjukkan 72 juta ton ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 140 juta ton. Tak cuma dikdaya perihal cadangan, Indonesia juga menjadi produsen nikel nomor wahid sejagat raya. Dari total produksi nikel dunia yang tembus 2,7 juta ton di tahun 2019, Indonesia masih di urutan pertama soal produksi mineral tambang ini. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor lebih dari setengah produk nikel dunia. Dan diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, bangsa ini akan terus tumbuh. Karena hal inilah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga Australia selalu merecoki dan bertekad untuk menghambat impor nikel olahan dari Indonesia. Indonesia bahkan mendapat tantangan yang cukup serius dan dikucilkan Amerika Serikat karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini Indonesia tidak masuk dalam pemberian insentif hijau yang tertuang dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act atau IRA. Meski begitu, tekad Indonesia untuk melanjutkan hilirisasi tidak padam. Dan kini masuknya Indonesia ke dalam bursa nikel dunia menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat CS. Sebab selama ini dunia selalu mengabaikan Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia. Namun kini Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa menentukan harga nikel di dunia.